kita bolehlah jadi orang desa, kita boleh jadi orang kampung, tapi cara berpikir kita dan cita-cita kita tidak boleh kampungan. Santri tidak boleh diam. Sudah waktunya santri itu mengambil peran. Santri harus di seluruh aspek masyarakat. Menurut saya itu harus sudah santri ada. Karena kalau tidak santri, maka akan dipegang oleh orang lain yang tidak punya basic pesantren. Tidak punya. Santri itu harus berani masuk di ruang publik dimanapun itu. Saya berprinsip bahwa kalau hanya untuk diri kita, kemampuan kita, keahlian kita, ya hanya sebatas itu akhirnya yang kita dapat, tidak lebih. Tapi ketika kemampuan dan keahlian dan sebagainya yang kita miliki coba kita manfaatkan, kita coba untuk amalkan ke hal-hal yang lain, ke yang lebih pada orang lain dan lingkungan kita, saya yakin bahwa itu manfaatnya akan lebih. Lebih. Nah, disitulah kemudian saya memutuskan untuk atau mencalonkan sebagai kepala desa di desa saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah spesial dengan beberapa bintang tamu yang sudah pernah kita undang. Beliau nama lengkapnya Muansin SPDI. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Mo ya? Alhamdulillah. Beliau ini ya alhamdulillah sekarang kita berada di kediamannya beliau, tepatnya di Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Tak lain, beliau ini adalah salah satu tokoh masyarakat, bahkan tokoh nomor 1 di Desa Sidowangi, karena beliau menjabat sebagai kepala desa di Desa Sidowangi ini. Masih berapa tahun menjabat? 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan ya. Tentunya kalau menjadi kepala desa atau pimpinan tertinggi di desa tidak akan terlepas dari perjuangan-perjuangan serta visi misi atau moto-moto hidupnya beliau dalam memimpin desa ke depan. Untuk lebih lanjut, mari kita simak diskusi kita ringan-ringan saja bersama Mas Muansin. Pertama gini Mas, kita ingin tahu dulu tentang latar belakang keluarga dan pendidikan Mas Muansin dulu, karena sebelum jadi seperti ini mesti kan ada proses yang dilalui tahap demi tahap. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Jadi saya dilahirkan di desa ini tahun 94 atau tepatnya pada 14 Februari tahun 1994. Saya lahir dari keluarga petani di sini karena memang wilayah kita ini adalah wilayah pertanian, sehingga mayoritas warga kita itu adalah seorang petani, termasuk orang tua saya itu petani. Petani. Bapak Ibu petani Mas? Petani. Dan saya ini merupakan anak kedua dari 5 bersaudara yang tumbuh di antara anak-anak petani juga. Alhamdulillah dari perjalanan masa kecil orang tua kita, setelah saya lulus SDN 1 Sido Dadi waktu itu, saya langsung dimondokkan, dikirim ke pondok, di pondok pesantren Nurul Abror Alas Bulu, di bawah asuhan Kiai Fathulur Rahman Zaini, dan sekaligus saya sekolah MTS. Sekolah MTS di sana. MTS Darul Huda dan juga aliyahnya di sana. Jadi 94 masuk pondok pesantren, terus kemudian tahun 2000 saya lulus. Tahun 2000 aliyah, sekaligus pamit keluar dari pondok itu saya melanjutkan kuliah S1 itu di STAIN Jember. Di STAIN Jember. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember itu tahun 2000, lulus tahun 2005 Maret pada waktu itu. Itu ngambil jurusan apa Mas? Saya jurusan Tarbiyah, PAI. Oh, PAI ya. Ya. Jadi itu perjalanan pendidikan saya di kampus ya, seperti layaknya kehidupan kampus saya. Alhamdulillah saya juga aktif di beberapa organisasi baik intra maupun ekstra di kampus. Kalau di ekstra saya di PMII, saya aktif. Jadi disitulah kemudian banyak juga memberikan kontribusi keilmuan pada saya, yang alhamdulillah dengan dasar ilmu dari pesantren yang sudah kita peroleh, sehingga mengembangkannya juga
apa ya, lumayan mudah lah, lumayan bisa karena dasarnya cepat sudah kuat ya Mas. Iya. Sudah bisa cepat beradaptasi kita dengan lingkungan pendidikan yang di luar. Di luar. Kalau boleh tahu nih Mas, mungkin kita ingin mendengarkan cerita pengalaman Mas Muhamsin ini ketika belajar di pesantren seperti apa? Karena tadi kayaknya cukup lama ya, 6 tahun di pesantren. Kira-kira gimana kehidupan di pesantren dulu gitu? Pengalaman yang tidak bisa dilupakan kalau di pesantren ya, itu bisa diceritakan mungkin gimana Mas? Karena memang dari awal kita sejak masih anak-anak ya, waktu itu tahun 94 itu kan baru lulus SD. Betul. Jadi ya namanya masih anak-anak waktu itu, mulai dari nyuci juga kita nggak tahu, masak juga nggak tahu. Tahunya kita kan makan ya. Terus kemudian ya cucikan baju oleh orang tua waktu itu. Tapi ketika mondok kita betul-betul diajari tentang kemandirian, tentang apa ya, daya tahan kita terhadap situasi baru lah saya pikir. Dan ya meskipun kecil dengan keadaan yang dilatih begitu ya akhirnya kita bisa juga masak sendiri, karena waktu itu istilahnya apa ya kalau di pondok indekos ya, kos itu kan bayar terus beli apa itu kan kalau di tradisi di kita itu, di anak desa kita itu biasanya bawa beras jadi masak sendiri. Oh berarti dulu Mas Muhamsin ini ketika mondok belum ada kos kayak sekarang ya? Belum. Masih nanak sendiri ya? Masih masak sendiri waktu itu. Sudah ahli berarti masak. Alhamdulillah kalau soal itu jadi sudah sejak apa ya, sejak kecil lah, sejak mondok kita sudah masak sendiri, sudah sendiri, meskipun waktu itu ya karena situasi ekonomi juga waktu itu ya. Kebetulan pondok kita juga deket pantai gitu ya. Ya kalau enggak punya lauk pauk kadang kita juga nyari kepiting, dapat 3 ekor juga sudah kita masak sudah sama teman-teman ya. Jadi itu tuh sesuatu yang dari pengalaman untuk kemandirian kita memang dilatih itu. Pendidikan kemandirian. Selebihnya memang karena apa ya, paling penting kita sebenarnya adalah tentang pendidikan akhlak kita sebenarnya. Ajaran-ajaran tentang itu, perilaku dan contoh-contoh yang ditunjukkan oleh beliau pengasuh itu sangat pengaruh pada kita sebenarnya. Itu sungguh memberikan pengaruh betul pada perilaku kita sehari-hari, sehingga emang kita titik tekannya adalah pada akhlak kita, keseharian kita dengan orang sekitar kita maupun dengan yang Maha Kuasa. Berarti yang paling penting ketika kita ada di pesantren, kita belajar di pesantren itu adalah pendidikan akhlak mungkin ya, betul. Sama karakter, karena di sana bukan hanya diajari tentang materi-materi, tapi 24 jam sudah dibimbing sama para asatid dan guru-guru di sana. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kenapa Mas Muhamsin dulu memilih pondok pesantren Nurul Abror Ar-Rabbaniyin? Kok tidak ke pesantren yang lain, atau memang sudah perintah dari orang tua itu? Ya dulu ada beberapa pilihan sih sama orang tua waktu itu. Kalau kamu mau cari ilmu murni, kamu pondoknya wilayah sini. Oh gitu. Kalau kamu cari barokah, ya belajar akhlak, belajar pondoknya di sini. Ya sudah, akhirnya kita pilih pondok di satu dekat, dua ya itu pilihan kita, karena memang apa ya, arahan orang tua memang begitu ya, kita pilih yang di Nurul Abror. Dan alhamdulillah menurut saya itu adalah pilihan tepat orang tua saya untuk menempatkan saya atau memondokkan saya di situ. Gitu. Tapi tidak ngerasa terpaksa ya waktu itu tidak. Ya? Karena memang malah seneng kita mondok waktu itu. Jadi ya kita yang biasanya di sini main terus dipondokkan ya seneng, mengalir saja akhirnya. Mengalir. Sama ibu itu dibeliin baju sekolah SMP, ya sudah ikut sekolah ya gitu. Teman-teman sekolah langsung kerasan enggak di pondok waktu itu? Kerasan ya. Kerasan kita di pondok karena memang kita enggak pernah keluar ya. Jadi terus ditaruh pondok ya, banyak teman-teman baru juga langsung kerasan kita. Kira-kira nilai lebih kita belajar di pesantren itu selain pendidikan sama bimbingan akhlak itu kira-kira apalah selain itu Mas? Ya kalau saya melihat kita belajar di pesantren lah. Setidaknya itu kan tentang kebersamaan, tentang kekeluargaan, nasib sama yang dialami oleh para santri ya. Apa ada rasa kemanusiaannya muncul, sikap-sikap sosial itu muncul dalam diri kita karena memang kita senasib. Sama temen itu anggap sama-sama jauh dari rumah, jauh dari orang tua, jadi merasa nasibnya sama. Jadi itu menimbulkan dalam diri kita itu sebuah sikap
sosial yang cukup tinggi ya pikir di pondok pesantren itu. Terus kemudian kelebihannya karena memang titik tekan kita adalah pada penyiapan imtak dan iptek kita itu kalau di pondok, karena memang ada sekolah umumnya juga. Ini keterpaduan ini yang saya pikir ini cukup penting. Selain kita memang sebagai generasi muda itu disiapkan dari segi ilmu dan teknologinya, tapi di sisi agamanya kita memang juga disiapkan. Karena ketika kita sudah keluar ke masyarakat itu cukup dirasakan sekali betapa penting sebenarnya dasar agama kita mengiringi sama-sama jalan dengan dasar pendidikan umum itu. Dan itu menurut saya pilihan yang tepat memang di pesantren. Pilihan yang tepat memang di pesantren. Ya, pilihan yang tepat di pesantren karena di situ semuanya bisa kita dapatkan lah, tergantung dari kemudian giroh kita sebagai santri. Sejauh mana sih sebenarnya mau menimba ilmu di situ. Karena fasilitas media pendidikannya sudah disiapkan. Sudah lengkap ya. Istilahnya imtek sama imtak sudah sesuai ya. Tidak berat sebelah. Betul. Jadi mungkin teman-teman atau para orang tua, bapak-bapak dan ibu jangan pernah ragu untuk memondokkan atau menyekolahkan atau memberi peluang bagi putra-putri sampean semua untuk belajar di pondok pesantren. Karena pesantren tidak hanya mengajarkan tentang ilmu agama, ilmu kitab kuning, ilmu yang kurang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi masa kini. Semuanya sudah lengkap, terutama di pesantren masa kini, Mas ya. Dulu saja zamannya Mas Mamsin, pendidikan imtak sama imtek itu sudah selaras. Apalagi pesantren sekarang ini tentunya. Jadi ketika santri belajar di sebuah pondok pesantren akan memiliki dua potensi, yaitu potensi imtak dan potensi imtek. Lanjut Mas Mu, mungkin kita ingin tahu pengalaman Mas Mamsin ketika belajar di sebuah perguruan tinggi, tepatnya di Jember dulu. Selain itu ya ke pesantren dulu satu lagi itu yang kita dapat juga pasti kedisiplinan ya. Di kedisiplinan pesantren. Betul. Jadi memang karena kita ini anak-anak, kan waktu itu kita anak-anak tapi kemudian diawasi, terus ada peraturan dan sebagainya, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, kita di pondok jamaah dan sebagainya. Ini tentu latihan yang sangat penting juga bagi kita. Yang waktu itu ya memang pertama kali kita mengenal dunia luar, mengenal tentang komunitas yang berbeda ketika kita pertama kali mondok itu. Dan itu sangat berguna sekali saya pikir untuk karakter building kita. Kedisiplinan ini terus dibangun, dan itu saya temukan juga di pesantren. Di pesantren. Karena cukup lama, 6 tahun Mas ya? Ya lumayan, 6 tahun. Dan ketika saya selesai aliyah itu saya kan ini lucu juga sih sebenarnya. Gimana itu? Lucu karena kalau mandi itu kan kalau di pondok itu kan jedingnya ngumpul, deret. Deret. Jadi ada teman di sebelah itu mandi. Sin, besok saya mau ke Jember katanya. Ngapain? Mau kuliah katanya. Loh, sudah daftar? Sudah, tinggal ikut tes. Ya sudah, saya ikut aja besok ya. Oh gitu. Jadi, berarti ke Jember hanya ikut teman awalnya ya? Saya ikut. Akhirnya kita izin ke Kiai dan beliau mengizinkan kita untuk kuliah di Jember ikut teman itu ya. Sudah, kita ke Jember. Akhirnya ke Jember ikut daftar, ikut tes ya sudah, lulus kuliah juga akhirnya. Itu udah. Berarti bukan pilihan pribadi murni Mas waktu itu? Harus saya akui bahwa itu sebenarnya tidak murni, bukan, sebenarnya kita mau kuliah. Mau kuliah cuman waktu itu masih nyari-nyari lah ya, cari informasi terkait dengan kampus dan sebagainya. Karena memang waktu itu di pondok kita belum ada perguruan tinggi, tapi hari ini kan sudah ada. Kalau dulu zaman saya kan belum ada, sehingga saya masih cari informasi mau lanjutin kuliah kemana inilah. Ada temen ngomong begitu mau ke Jember, ya udah kita ikut. Akhirnya kita kuliah di Jember dan ya, alhamdulillah terlaksana akhirnya kita kuliah bersama teman. Waktu itu ikut jalur apa itu? Jalur umum lah kalau waktu itu tes kita biasa langsung daftar ikut tes begitu, dan sama teman alhamdulillah kita lulus bareng. Dan sekarang teman saya ini yang bareng dengan kita namanya Zainal Abidin, sekarang sudah doktor itu di Jember itu. Alhamdulillah kita sudah banyak mendengar tentang paparan dan penyampaian kisah-kisah beliau ketika belajar di sebuah pondok pesantren. Sebelum kita lanjut, setelah pesan-pesan berikut.
Alhamdulillah tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta komentar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakat Tech, toko elektronik yang ada di Tanjung Peton. Lanjut, kita akan mendengarkan kisah Mas Mamsin ketika beliau belajar atau studi di salah satu perguruan tinggi, tepatnya di Jember. Monggo Mas, gimana ceritanya pengalaman mencari ilmu di Jember? Ya, ketika di Jember, karena kita memang dari pondok dan masuk di perguruan tinggi Islam, jadi sebenarnya tidak terlalu jauh lah ya, tidak terlalu banyak membutuhkan waktu untuk adaptasi. Tapi dengan background yang sudah kita miliki, alhamdulillah kita bisa di Jember bisa melaksanakan itu, melakukan proses itu yang kemudian membuat diri kita itu mulai pelan-pelan terbuka, saya pikir, untuk menerima ide, open minded lah ya terhadap pemikiran-pemikiran luar yang kemudian ini menjadi perbandingan dari pemikiran yang sudah ada, sehingga ini kemudian mengkonstruk diri kita untuk dewasa dalam berpikir, dewasa dalam menganalisis persoalan, yang pelan-pelan juga membentuk diri kita dalam rangka memecahkan persoalan. Nah, di kampus layaknya mahasiswa-mahasiswa lain, saya juga aktif di beberapa di PMI, dan PMI ini yang banyak juga mengkonstruk pola pikir saya dan gerakan saya, sehingga saya begitu aktif di kampus waktu itu. Dan ini yang kemudian satu juga membuka jaringan diri kita untuk mengembangkan diri, dan yang saya pikir kemudian saya sangat merasakan manfaatnya ketika saya keluar. Di PMI sendiri di lingkungan kampus saja apa sampai ke cabang di Jember gitu? Ya, saya pernah di cabang Jember, saya bahkan sempat jadi ketua cabang Jember tahun 2003. 2000 berapa tadi? 2003. 2003 ya. Tahun 2003 saya sempat jadi cabang di sana, dan banyak bergumul dengan isu-isu di Jember, lokal Jember begitu, yang ini juga banyak memberikan gesekan-gesekan keilmuan bagi teman-teman, bagi kita dengan teman-teman yang lain begitu. Tapi waktu itu kuliahnya, karena aktif di organisasi ekstra, kuliahnya normal apa enggak? Sebenarnya pada dasarnya kalau kuliahnya normal, selesai sih, cuman kita lambat di jadwal wisuda ya. Jadi sebenarnya saya 4 tahun selesai. Oh, selesai 4 tahun. Cuman kita ikut wisudanya di semester selanjutnya. Oh, itu gara-gara kan ada kegiatan waktu itu, apa memang tugas akhirnya belum selesai? Kalau tugas-tugas sudah selesai semua, skripsi tugas akhir juga selesai. Tapi memang kita masih asik saja di kampus. Gitu, pingin berlama-lama ya. Meskipun selesai, tapi kita ikut ininya terakhir. Di semester selanjutnya kita baru ikut. Berarti hanya lambat 1 semester ya? Iya. Kalau boleh tahu ini Mas Mamsin ya, jadi rata-rata kan teman-teman yang aktif di kampus, terutama di kegiatan ekstra, biasanya akademiknya itu di nomor 2 kan? Nah, ini yang salah. Mas Mamsin ini gimana ini? Jadi akademiknya lancar, organisasi ekstranya juga lancar, bahkan tadi kan sempat juga pernah menjadi ketua PMI cabang Jember dulu, gimana? Ya, itu yang harus diperbaiki sebenarnya pada pola pikir mahasiswa itu. Jadi niat awal itu yang tidak boleh dilupakan. Saya sering sampaikan ke teman-teman bahwa silakan aktif di organisasi, silakan menjadi aktivis, tapi tugas awal kita adalah kuliah. Kuliah sebagai mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa, yang ini amanat dari orang tua kita, dan ini yang harus diutamakan. Nah, ketika teman-teman sibuk, semuanya dilakukan demi organisasi, waktu sudah lupa akhirnya dengan tugas akademiknya, maka ini yang saya pikir kebablasan. Gitu ya. Sehingga sampai akhirnya ada yang drop out dan sebagainya. Betul. Ini yang tidak benar, yang harus diluruskan sebenarnya. Cara berpikir begitu. Seharusnya mahasiswa itu kan, kalau saya sih
tetap organisasi aktif, tapi tugas kampus bahwa saya harus lulus. Saya harus meraih sarjana di situ, itu adalah tugas pertama saya. Tugas pertama. Selanjutnya ini adalah organisasi yang harus saya ikuti, menempa diri saya, kemudian ini menjadi hal yang lain yang bisa saya lakukan tanpa harus mengorbankan kuliah. Tanpa harus mengorbankan tugas akademik ya. Iya, Karena yang diperintahkan oleh orang tua kan kuliah ya, Iya. biasanya akademik ya. Kalau organisasi itu kan hanya tambahan saja. Betul, orang tua kita itu kalau kita nyampaikan Bapak, Ibu bahwa saya aktif di sini, saya jadi ini, di kampus itu kebahagiaannya itu dia akan melebihi ketika kita sampaikan, Bu, saya sudah selesai skripsi dan saya mau wisuda. Itu tidak akan melebihi kebahagiaan itu. Nah, kalau boleh bagi-bagi trik ini, Mas, gimana kok bisa menyesuaikan antara tugas akademik dan tugas organisasi gitu? Ya, Resepnya lah ya. sebenarnya kan tinggal di ini aja, jadwalnya kan sudah jelas ya. Iya. Jadwal sudah ada dan tinggal menyesuaikannya itu kan begini. Kalau kita itu, saya pikir dosen itu akan paham ketika mahasiswa sudah melaksanakan tugasnya masing-masing. Ada tugas kampus, ada tugas pendidikan, ada tugas penelitian dan pengabdian sudah dilakukan dengan benar. Saya pikir ini akan berjalan dengan baik, ya pikir. Lah, yang jadi masalah itu kan ketika proses di kampus kuliah itu tidak sedikit teman-teman itu ketika misalnya ada kegiatan di organisasi ini kemudian mengabaikan, lalai terhadap waktu atau jadwal kuliah. Padahal sebenarnya organisasi itu tidak membentur-benturkan waktu kuliah kita. Artinya organisasi itu tidak akan menghilangkan jadwal tugas kita terhadap kuliah. Itu ruang masih luas lah, masih banyak ya untuk tetap kita laksanakan kuliah dan juga ikut organisasi. Lah, karena sudah seperti itu akhirnya kembali pada diri masing-masing. Ya dasarnya saja dia gitu. Malas mungkin. Malas bisa jadi dan sebagainya. Padahal dengan waktu yang ada di luar kuliah itu kita sudah bisa maksimal untuk berorganisasi. Sudah. Rugi kalau hari ini, saya sering sampaikan teman-teman, kalau teman-teman aktivis itu terlalu aktif di kampusnya lalu kemudian atau di luar kampus terus kemudian lupa dengan kuliahnya, maka ini sama aja dengan teman-teman itu membuang umur teman-teman setidaknya 1 tahun atau 1 semester, 2 semester dan sebagainya. Itu kan eman-eman. Karena apa? Kalau teman-teman sesuai dengan jadwal lulus, maka lulusnya dia selanjutnya ini bisa beraktivitas yang lain, sudah bisa mengembangkan yang lain gitu. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh sebagian gitu lah teman-teman. Terlalu sibuk organisasi, terutama ada ekstra, tugas akademiknya di nomor 2. Bahkan sampai ada yang tidak selesai. Tidak sedikit yang begitu itu. Ini salah ini. Ini salah. Ini jadi teman-teman bagi para aktivis yang ada di kampus, ya versinya Mas Mamsin, kalau saya pribadi saya juga sepakat gitu ya. Karena tugas kita dari orang tua memang kuliah, ikut menyelesaikan akademik. Kalau ikut organisasi ekstra atau intra atau apalah, itu hanya bonus saja lah untuk tambahan-tambahan ilmu dan pengalaman serta menambah jaringan dan link mungkin gitu Mas ya. Setelah lulus ini Mas Mamsin aktivitasnya langsung kembali ke desa atau masih melanglang buana kemana waktu itu? Belum, waktu itu saya masih santai-santai aja di kampus ini, masih nostalgia lah dengan teman-teman. Terus 3 bulan kemudian saya harus memutuskan dalam diri saya untuk ngambil pilihan apakah saya tetap tinggal di Jember atau kembali lagi ke Banyuwangi. Kalau ke Banyuwangi pilihannya 2, apakah saya pulang ke rumah, balik back to nature lah ya, kembali ke desa, atau saya harus mencari kehidupan yang lain. Gitu. Atau mencari mempertaruhkan nasib di luar. Nah, pilihan pertama saya memutuskan untuk saya pulang ke Banyuwangi. Tapi kemudian saya tidak ingin pulang ke kampung, tidak pulang ke desa, tapi saya ingin mempertaruhkan nasib di luar. Jadi istilahnya waktu itu orang desa menantang kota waktu itu. Jadi saya kembali ke kota. Kemana waktu itu? Jadi langsung saya pulang ke kota Banyuwangi, di daerah kota. Saya tidak punya teman waktu itu. Saya tidak punya terkenalan. Saya punya teman satu, itu pun lewat SMS, namanya Taufik W.R. Hidayat, seorang budayawan muda di Banyuwangi yang sering diskusi dengan kita, ngobrol dengan kita. Lah itu kita janjian ngopi waktu itu di kantinnya kampus Untak waktu itu. Saya bawa baju 3, celana 2.
pulang dari kampus dan sudah kita niati pulang nih. Sudah tidak mau kembali ke kampus lagi ya? Jadi setelah ngopi panjang lebar ngobrol kesana kemari karena ini pertemuan pertama, akhirnya sudah saya tanyain ke Pak Taufik, ke Mas Taufik itu, Om, saya ini suruh pulang atau suruh di sini? Tetap di sini. Kalau suruh pulang saya minta uangnya buat ongkos pulang. Gitu. Oh gitu. Kalau saya di sini cari tempat, saya mau tinggal di sini. Ya udah tinggal di sini. Jadi gitu. tinggal lah di situ. Akhirnya kita putuskan tinggal di Banyuwangi, numpang di rumahnya, ada rumah nggak ditempati punyanya Mas Uyung waktu itu, seorang pegawai di dinas kesehatan waktu itu, teman kita di Untak. Ya. Kita tinggal di situ waktu itu bersama Taufik. Akhirnya aktivitas saya sehari-hari itu kita bikin nulis di ada buletin katarsis waktu itu, dan kita aktif di situ untuk memotret sosial dan sebagainya. Kita bikin tulisan majalah itu. Dan kita bagi-bagikan di sini dan sebagainya. Itu aktivitas kita sehari-hari waktu itu. Berarti waktu itu anggaplah Mas Mamsin ini wartawan ya? Wartawan belum lah, kita nulis saja waktu itu. Opini nulis ya? saja opini dan sebagainya waktu itu. Terus kemudian keseharian kita lakukan begitu sama Mas Taufik. Dan 2006 kita baru ada peluang masuk di Radio Vis FM waktu itu. 2000 berapa itu? 2006. 2006 ya? 2006 masuk di Vis FM, yang sebelum masuk Vis FM kita pernah jadi loper itu. Jadi loper koran, memorandum apa begitu itu, terus suara rakyat kita pernah jadi loper. Ya, istilahnya untuk menyambung hidup nyambung juga hidup ya? nih. Kita nggak punya siapa-siapa, punya Taufik saja di sana ini sama pertolongan Allah ini. Modal nekat Mas ya? Modal nekat waktu kita. Itu respon dari orang tua gimana? Kok nggak pulang ke kampung itu? Lah. Kemana gitu? Ibu itu kan sudah meninggal, enggak ada tahun 2000, sejak saya semester 1 ibu saya meninggal. Oh, Mbak Mas. Jadi saya lulus, ibu di awal 2006, Bapak 2006 itu meninggal. Jadi waktu baru masuk kuliah ibu meninggal, keluar kuliah Bapak meninggal. Gitu. Berarti Jadi, Bapak masih nututi wisuda ya? Ya. Jadi saya hidup di Banyuwangi itu ya sudah nyambung hidupnya dengan cara nulis dan sebagainya, ngeloper apa begitu itu, ikut teman-teman wartawan apa. Berarti ketika waktu masih kuliah memang sudah mandiri ya Mas Mo ya? Ya. Bahkan lebih mandiri dari pesantren ya. Kalau dulu di pesantren kan masih dikirim mungkin. Iya, ada orang tua, ada dibantu sama Mbak sama siapa begitu saudara. Terus kemudian ya pernah juga kalau masih di kampus itu kan juga kita jualan kopi apa begitu, ada senior kita punya warung kopi, saya jualan di situ, ada yang begitu itu. Untuk terus nyambung hidup Mas ya. Ya, ada kadang kita ikut panitiaan seminar atau apa begitu itu. Berarti bukan hanya aktif di organisasi ekstra dong Mas? Ya. Banyak kegiatan sebetulnya ya. Aktif di sembarang dunia menulis, dunia entrepreneur gitu ya. Ya. Jadi itu perjalanan yang sampai kemudian saya aktif di reporter Radio Vis FM waktu itu sejak tahun 2006. 2006. Aktif di situ sampai tahun 2010. 2010. Lumayan lama, 4 tahun berarti Mas ya. Setelah 2010 saya kemudian diminta oleh sama teman-teman lah, kerjasama bareng-bareng dengan DPR, kemudian kita nerbitkan namanya koran Suara Parlemen punyanya DPRD. Itu koran internal yang kita bikin pertama kali saya sama teman-teman itu, namanya Suara Parlemen, sampai hari ini masih ada. Masih ada. Suara Parlemen. Itu kontennya tentang apa beritanya? Suara Parlemen. Tentang kegiatan-kegiatan DPRD. Oh, tentang kegiatan DPRD. Kegiatan, produk-produk hukum dan sebagainya tentang DPRD Kabupaten Banyuwangi. Berarti waktu itu yang mencetus salah satunya Mas Mamsin ini ya? Ya, sekarang masih ada ya? Saya pimretnya waktu itu, ya. Pimret perdana ya? Pimret perdana itu saya. Terus kemudian tahun 2011 ada putusan dari Bapak Bupati Pak Anas waktu itu ke rumah. Jadi beliau menyampaikan bahwa Bupati ingin membenahi yang namanya radio Pemda, namanya Radio Belambangan atau. Itu datang ke Masmu ke desa apa ke kota? Di rumah, saya sudah punya rumah yang di kota. Saya punya rumah di kota. Waktu itu akhirnya. Lah, saya sampaikan kalau misalnya Pemda serius untuk ini dibenahi, ditata bareng-bareng, saya mau. Kalau enggak, ya enggak saya. Hanya ya kita Pemda serius untuk ini agar jadi radio yang benar sebagai lembaga penyiaran publik. Ya oke, setelah itu saya masuk di situ, saya jadi manajer di Radio Belambangan.
waktu itu. Berarti Dan awalnya reporter, Pimbret, sekarang sudah jadi manajer ya? manajer Radio Bukan hanya Belambangan. menulis, berarti sudah mengelola Iya. tentang keuangan juga kan berarti Mas? Iya, waktu itu kita rekrut teman-teman penyiar-penyiar dan pembawa berita yang profesional, kita latih. Iya. Dan alhamdulillah sampai hari ini teman-teman eksis, dan radio kita alhamdulillah juga eksis sebagai lembaga penyiaran publik di Kabupaten Banyuwangi. Setelah itu saya tahun 2000, setahun saya di Radio Belambangan. Iya. Terus kemudian ada apa ya? Ini pertaruhan nasib nih. Ya, gimana itu Mas? Kemudian saya nyalon kepala desa tahun 2013. Tahun 2013. Saya resign dari radio, saya nyalon kepala desa tahun 2013. Saya berpikir bahwa sudah waktunya saya kembali ke desa nih, ikut andil bantu bangun lah. Ya. Ikut bantu mikirkan desa kita, tempat kelahiran kita. Sehingga saya putuskan tahun 2013 ikut kontestasi Pilkades. Pilkades. Dan pada waktu itu di tahun 2013 Pilkades kita kalah. Lah, kekalahan ini kemudian memberikan hikmah pada saya untuk lebih berpikir dewasa, untuk menata lebih baik tentang perilaku dan sikap kita ke depan, sehingga waktu itu saya putuskan untuk lebih terjun lagi ke masyarakat, terjun lagi ke Berarti masyarakat. waktu itu kalah bertarung dalam Pilkades, bukan menyerah Mas ya? Oh enggak, enggak ada kata menyerah buat saya. Kira-kira kenapa waktu itu kok bisa belum beruntung? Ya nasib saja mungkin, Oh, nasib, dan mungkin belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat, sehingga harus menerima dan introspeksi diri bahwa kita bukan pilihan yang terbaik waktu itu, sehingga tidak dipilih secara keseluruhan oleh masyarakat begitu. Namun itu hikmah buat saya, karena kemudian saya harus berpikir lebih, berperilaku lebih baik lagi. Setelah dari itu saya putuskan saya tidak ingin kembali ke pekerjaan lama, saya ingin melakukan sesuatu yang lebih. Lah ada peluang kemudian untuk ikut tes di Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Untuk jadi pendamping keluarga harapan waktu itu, atau pendamping PKH ya. Ya, dan saya ikut tes, ikut tes di Jember, dan alhamdulillah dari 43.000 itu ada 2.000 lebih yang diterima, termasuk saya. Se-Indonesia itu yang diterima jadi pendamping di kabupaten. Waktu itu penugasannya di mana? Di desa sini. Gitu, enak ya. Berbasis desa soalnya waktu itu, dan kita jadi pendamping selama 4 tahun. 2014 sampai 2018 saya jadi pendamping di PKH. Lah setelah dari pendamping PKH kemudian masuk di tahun 2019 mulai proses kontestasi politik Pilkades lagi. Tapi di tengah-tengah saya jadi pendamping PKH, saya bersama dengan masyarakat dan teman-teman itu, saya di pondok pesantren sini, di Al-Holili itu dengan teman-teman saya bareng untuk memotori pendirian Madrasah Ibtidaiyah. Namanya MI Al-Holili, dan alhamdulillah hari ini sudah ada lulusan pertama untuk MI Al-Holili. Dan waktu itu Masmu sebagai pengajar atau gimana? Saya sebagai kepala MI waktu sebagai itu. Kepala ya. Berarti MI. Mengamalkan ilmu pendidikannya ya. Lah, kalau tadi kan sebagai reporter ya di radio. Baru ini kita terjun langsung di urusan pendidikan, sarjana pendidikan yang tidak pernah ngurusi pendidikan, nggak pernah ngajar, akhirnya alhamdulillah punya kesempatan juga saya untuk terlibat langsung di dunia pendidikan, yaitu jadi kepala MI waktu itu. Langsung jadi kepala sekolah lah. Iya, langsung jadi kepala sekolah. Ya, monggo, enak itu. Dan itu ya pengalaman lain itu. Pengalamannya beda-beda yang begitu ya. Tapi menikmati ya jadi guru. Ya, soalnya gitu. lulus kuliah kan tidak langsung mengajar. Tidak pernah mengajar saya. Jadi jurusan pendidikan yang tidak pernah ngajar, mungkin saya salah satunya. Gitu jadi kepala sekolah, dan lanjut di kontestasi Pilkades tahun 2019 dan tidak sedikit kemudian dapat dorongan dari masyarakat untuk ikut lagi kontestasi dari peserta Pilkades. Setelah melakukan serangkaian musyawarah, pengamatan dan sebagainya dengan para tokoh keluarga dan sebagainya, nah, kemudian kita putuskan ikut untuk jadi peserta Pilkades lagi. Dan di pilihan yang kedua itu alhamdulillah
ditakdir untuk meraih perolehan suara terbanyak dan terpilih sebagai kepala desa Sidowangi sejak tahun 2019. Kira-kira selisihnya dengan suara terbanyak kedua berapa waktu itu? Ya enggak banyak sih sebenarnya, hanya sekitaran berapa 350-an. Lumayan kalau suara, 300 ya. di tingkat desa. 2.600 pemilih, ada empat calon waktu itu. Tapi Masmu tertinggi pertama ya, Ya. akhirnya terpilih sebagai kepala desa. Nah, kalau boleh tahu apa sih alasan yang paling mendasar Mas Mamsin ini lebih memilih untuk berjuang di desa ketimbang mungkin di kota atau sudah dipasrahi sama Bupati tadi untuk ngurusin di radio FM-nya ini gimana? Ya itu menurut saya sih panggilan hati lah, panggilan hati sebagai orang desa, orang yang dilahirkan di sini merasa bahwa saya bisa punya sesuatu dalam diri saya yang kemudian menurut saya meyakini bahwa kalau saya jalani, saya lakukan ini bermanfaat untuk lingkungan saya, untuk desa saya, sehingga apa ya, panggilan hati ini kemudian menjadi sebuah tanggung jawab bagi saya bahwa saya tidak boleh diam dengan sesuatu yang saya miliki, entah kemampuan, skill dan sebagainya, itu yang menurut saya ini harus ditularkan ya, harus disampaikan, harus dijalankan, karena menurut saya apa ya sama lah, ngikuti lah apa ya istilahnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu kalau bermanfaat untuk manusia yang lain. Saya berprinsip bahwa kalau hanya untuk diri kita, kemampuan kita, keahlian kita, ya hanya sebatas itu akhirnya yang kita dapat, tidak lebih. Tapi ketika kemampuan dan keahlian dan sebagainya yang kita miliki coba kita manfaatkan, kita coba untuk amalkan ke hal-hal yang lain, ke yang lebih pada orang lain dan lingkungan kita, saya yakin bahwa itu manfaatnya akan lebih. Nah, disitulah kemudian saya memutuskan untuk apa ya, masuk dalam kontestasi atau mencalonkan sebagai kepala desa di desa saya ini. Dan alhamdulillah proses yang kedua terpilih ya, dengan lebih dari 300 suara kemenangan. Ya, dan itu adalah kesempatan menurut saya untuk memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat buat masyarakat, terutama untuk desa ya. Iya, untuk desa. Alhamdulillah teman-teman, sebelum kita lanjut diskusi dengan beliau, ini sudah masuk ke tentang perjuangan beliau di desa tempat lahirnya sendiri. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Sekali lagi bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta komentar yang terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakatek, toko elektronik yang ada di Tanjung Peton. Lanjut kita akan berdiskusi tentang perjuangan dan perjalanan hidup beliau di desa sendiri, yaitu Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, kira-kira waktu itu Mas Mamsin setelah terpilih sebagai kepala desa, program yang jadi unggulan atau yang disampaikan kepada masyarakat apa sehingga masyarakat tertarik untuk memilih Mas Mamsin waktu itu? Tentunya kan ada program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat. Ya, hasil dari mapping potensi desa kita, dari yang kita lakukan itu saya menemukan beberapa hal. Jadi diagnosa yang coba kita lakukan memunculkan beberapa kesimpulan-kesimpulan dalam diri saya bahwa program ke depan melihat dari apa ya, desa kita, potensi kita pertanian yang kemudian ternyata pertanian kita hari ini adalah lahannya adalah tanda hujan. Yang kalau di desa kita itu hujannya dibanding daerah lain itu datang terakhir tapi pulang duluan. Sehingga ketika kalau musim hujan itu kan petani kita itu nanam jagung. Di bawah jagung tumpang sarinya adalah tembakau atau cabai. Ketika musimnya cabai mau berbuah, ini hujannya sudah mulai reda, mulai nggak ada. Gitu. Sehingga ini sangat kekurangan sekali air bagi para petani. Ya. Nah, ini menurut saya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian ini, terutama cabai atau tumpang sari yang lainnya itu, maka petani ini butuh air. Butuh air ya. Untuk irigasi yang kemudian ini
apa ya? Menurut saya bisa dilakukan dengan beberapa hal, beberapa langkah. Salah satunya adalah pembuatan embung, pipanisasi dari hulu misalnya, atau pembuatan titik-titik sumur bor. Lah yang paling memungkinkan dari luas wilayah kita dan letak wilayah kita itu adalah pembangunan pengeboran titik-titik sumur bor untuk irigasi menurut saya. Sehingga itu kok sampai pakai sumur bor untuk air yang alami karena di sini gimana memang sungai? tidak ada sumber. Sumber yang mengalir jadi sungai itu tidak ada kalau di sini. Iya. Jadi memang harus sumur, harus dibor kalau di sini untuk dapat air. Berarti Desa Sidowangi ini datarannya agak tinggi, Mas, agak tinggi dan gersang. Ya, sehingga ini harus ada titik-titik sumur bor yang bisa diangkat airnya terus kemudian dialirkan ke lahan-lahan petani. Berarti itu salah satu janji politik Mas Mamsin ya, dan itu adalah masyarakat. Impian saya bahwa petani ini di desa kita bisa panen 2-3 kali dalam setahun. Itu impian saya. Karena apa? Kalau airnya sudah untuk mencapai itu 2-3 kali panen, maka itu harus ada ketersediaan air. Untuk ketersediaan air itu adalah proses pengeboran yang harus dilakukan, sehingga kalau ini sudah dilakukan, peningkatan ekonomi masyarakat pasti akan terjadi. Pada endingnya ke sana. Sehingga ketika saya jadi kepala desa, pertama kali yang saya sampaikan bahwa visi misi saya salah satunya adalah pembuatan sumur-sumur bor di titik-titik tertentu strategis untuk mengaliri sawah atau ladang-ladang petani. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 3 tahun berjalan ini atau 2 tahun ini kita sudah punya 5 sumur bor untuk irigasi. 5 sumur bor untuk irigasi. Dan alhamdulillah insya Allah tahun ini juga ada dapat 2 titik sumur bor lagi yang akan kita lakukan di lahan warga untuk mengaliri lahan-lahan itu. Berarti itu untuk kebutuhan biayanya dari mana? Sebanyak 5 sumur bor ya, itu? Swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Kalau pengeborannya titiknya ada yang memang kita dapat program dari pemerintah kabupaten, ada yang dari pusat, ada yang dari Berantas, PT Berantas, ada yang memang dari DD. Dari DD juga ada. DD juga kita anggarkan untuk itu, karena ini memang program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pemenuhan air irigasi ini, karena demi peningkatan ekonomi warga. Dan lagian itu sudah memang janjinya Mas Mamsin dulu ya, harus betul-betul tercapai. Itu adalah bagian dari visi misi saya waktu itu. Berarti yang akan digarap masih akan ada 2 titik lagi itu, Mas? Tahun ini insya Allah ada 2 titik sumur bor lagi. Itu dapat subsidi dari mana? Ada dari pusat 1, dari pemerintah pusat, dan juga ada dari kita, dari desa 1. Dari DD ya. Terus kemudian juga ada konfirmasi juga dari kabupaten, insya Allah dapat 1, cuman belum dapat kepastian kapannya. Ya? Berarti perkiraan ada 3 lagi nih, Mas? Insya Allah tahun ini 3. Kira-kira respon masyarakat setelah ada 5 sumur bor ini gimana? Ya enggak tahu ya kalau yang ya tentu seharusnya ya seneng lah. Karena itu sangat penting dan sangat berguna bagi pertanian masyarakat. Karena itu memang yang dibutuhkan, betul-betul dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian warga. Karena kalau pertaniannya sudah meningkat, pasti ekonomi warganya pasti meningkat. Kalau ada sumur bor, maka orang yang tidak punya lahan pun punya kesempatan atau tempat bekerjanya lebih banyak. Betul. Karena juga bisa jadi buruh tani. Untuk pengelolaan sumur bor itu diberikan cuma-cuma lah ke masyarakat atau ada sistem gimana itu? Ada sistem di masyarakat akhirnya yang kemudian swadaya. Jadi macam-macam modelnya, tapi yang lebih banyak itu yang umum itu pasti untuk ganti operasionalnya atau bayar operasional yang jaga, terus atau listriknya, atau kalau genset solarnya itu memang swadaya dari masyarakat sesuai dengan kesepakatan. Berarti per titik itu beda ya? Beda di titik-titik tertentu itu. Tapi setidaknya dengan ada sumur bor itu masyarakat kan sudah terbantu kebutuhan tentang air. Soal air irigasinya ya betul. Selain tentang sumur bor, program yang bisa diberikan kepada masyarakat apa misalnya? Tentu kalau kita sih pendidikan yang lebih di ini ya. Pendidikan ke anak-anak kita pertama ya memang
soal kesadaran tentang pentingnya pendidikan lah. Itu yang terus kita tanamkan, kita gembar-gemborkan tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita. Setidaknya program pemerintah 12 tahun itu harus digalakkan. Ya. Itu yang kita inikan lah, kita sampaikan di warga. Terus kemudian juga kita anggarkan kan kalau misalnya yang putus sekolah untuk ikut paket C atau paket B itu memang kita anggarkan untuk bantuan yang begitu, bantuan untuk anak sekolah begitu. Itu sudah dijalankan ya di pemerintah desa sini ya? Sudah dijalankan. Ada beberapa anak juga yang putus sekolah misalnya SMP, ya kita sekolahkan di paket-paket B misalnya. Itu sudah. Ya banyak lagi sih beberapa program-program yang lain termasuk infrastruktur kan ya. Yang kita bangun karena memang kita coba untuk dari pinggir, dari atas memperhatikan yang di atas, kita coba bangun infrastrukturnya, terus kemudian basis dusunnya atau jalan-jalan masuk dan sebagainya itu yang juga jadi perhatian bagi kita. Berarti pembenahan jalan sudah juga mulai dilakukan ya? Mulai dilakukan, pelan-pelan kita lakukan karena memang keterbatasan dana terkait dengan COVID itu juga pengaruh. Tapi tetap kita lakukan pelan-pelan. Nah, kemarin Indonesia secara umum bahkan sampai internasional itu kan dilanda wabah corona itu Mas. Termasuk kita dengar sampai anggaran dana desa itu disubsidikan kepada masyarakat menjadi BLT itu. Ya. Nah, gimana Mas Mamsin ini membangun melaksanakan program-program sementara dananya sudah minim waktu itu Mas? Jaringan apa yang digunakan atau dana apa gitu? Ya, selain dana yang memang ada sisa, misalnya ada sisa dana yang memang sudah dikhususkan ke BLT atau penanganan COVID itu ada memang sebagian masih kita bisa gunakan untuk pembangunan. Tapi selebihnya dari situ itu kan jauh sekali kebutuhannya lebih besar dari yang ada. Sehingga kita harus tidak membangun komunikasi yang aktif ke pemerintah kabupaten bahkan hingga ke pusat untuk membuka jaringan, membuka jalur ini di mana beberapa program itu yang bisa kita minta turun di desa kita. Itu yang selama ini kita lakukan untuk menyiasati keterbatasan dana akibat reposing dari dana COVID itu. Tapi alhamdulillah pada waktu itu banyak desa memang yang membutuhkan dana. Untuk desa Sidowangi masih tercukupi ya, karena ada beberapa. Alhamdulillah, meskipun terdampak itu dan banyak dana yang disedot ke BLT dan ke Corona dan sebagainya, kita masih ada beberapa titik pembangunan yang dari hasil komunikasi kita dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi bahkan hingga pusat. Itu bisa kita dapatkan juga di tahun 2020-2021. Alhamdulillah sangat menginspirasi sekali tentunya bagi kita. Jadi seorang anak desa sudah lama melanglang buana belajar dan mencari pengalaman. Ternyata cinta tanah air terutama tempat desa dilahirkan. Akhirnya sekarang mulai membangun proses setahap demi setahap dan alhamdulillah sekarang memang sudah banyak sumur-sumur bor yang dibangun dan insya Allah itu akan membantu bagi para petani. Nah, kira-kira pesan-pesan Mas Mamsin ini bagi teman-teman seorang santri lah. Mas Mo ini kan ternyata juga seorang santri kan? Ya. Seorang santri juga seorang sarjana. Apa mungkin kepada teman-teman Mas? Kadang kan santri yang pulang dari pondok pesantren atau sarjana yang sudah pulang ke desa itu bingung mau ngapain gitu. Ya. Nah, pesannya Mas Mamsin ini apa mungkin? Menurut saya sih santri itu harus berani masuk di ruang publik dimanapun itu dengan kapasitas kita, dengan kualitas kita dan dengan background kita pesantren dengan dasar agama. Lalu bahkan kita di pesantren juga dididik tentang pendidikan umum. Ini adalah modal penting menurut saya untuk terjun di masyarakat. Entah sebagai apapun dia, maka itu harus diperankan secara benar. Berarti santri tidak boleh diam ya? Oh ya, santri tidak boleh diam. Sudah waktunya santri itu mengambil peran. Santri harus di seluruh aspek masyarakat. Menurut saya itu harus sudah santri ada. Karena kalau tidak santri, maka akan dipegang oleh orang lain yang tidak punya basic pesantren. Tidak punya basic. Oleh karenanya saya bagian dari orang yang berpikir bahwa santri harus bisa masuk di mana-mana. Santri harus bisa masuk ya di ruang-ruang publik ini harus sudah waktunya diisi oleh santri karena santri menurut saya setidaknya dia punya
dasar agama, setidaknya dia punya dasar pendidikan pesantren Ya. yang itu bisa membentengi dia ketika ada di masyarakat. Ketika ada di masyarakat. Ya, dan menuntun dia lah dalam perjalanan dia. Itu saya pikir begitu. Dan itu sudah dilalui oleh Mas Mamsin ya. Alhamdulillah pelan-pelan saya lakukan itu, dan menurut saya sangat penting dan sangat berguna ilmu pesantren itu, pendidikan yang kita dapat dari pesantren. Berarti tidak boleh minder dong. Santri pulang ke masyarakat Sudah gitu bukan kan. waktunya. Sudah bukan waktunya ya. Santri itu minder, merasa tidak bisa atau merasa kurang atau merasa kurang tidak ada apa-apa, tapi terhadap pendidikan, terhadap pengetahuan tidak apa-apa, tapi merasa dirinya tidak mampu dan tidak bisa apa-apa itu sudah bukan waktunya. Hari ini sudah dengan bekal yang kita punya, yang kita miliki, harus berani dia tampil, harus berani dia ngambil peran di masyarakat. Itu sudah waktunya. Sudah waktunya. Ya. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri mungkin ada lagi Mas yang perlu disampaikan? Udah, gitu aja. Yang paling saya ingat teman-teman kayaknya menarik, santri harus mengambil peran ya, Ya, di betul. masyarakat. Bagaimana santri itu dengan basic ilmu agama yang sudah dia miliki, dia harus berikan banyak manfaat kepada masyarakat sesuai yang disampaikan oleh Mas Mamsin tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, Mas. Ya, ya. Terima kasih, itu saja yang bisa kami diskusikan. Sebelum kami akhiri, ada lagi Mas yang perlu disampaikan? Terima kasih. Pesan-pesan mungkin ya. Tentu kita bolehlah jadi orang desa, kita boleh jadi orang kampung, tapi cara berpikir kita dan cita-cita kita tidak boleh kampungan. Ya, Jadi betul. harus tinggi langit lah, kita punya cita-cita, harus berpikir bahwa kita meskipun lahir di kampung juga bisa melakukan sesuatu melebihi orang yang ada di kota. Itu aja. Jadi jangan pernah tidak senang jadi orang desa, Nah, jangan tidak betul. pernah senang jadi orang kampung ya Mas ya. Ya, betul. Karena hakikatnya kita adalah sama ya. Sama. Sebagai makhluk Allah di muka bumi ini. Terima kasih, semoga pertemuan dan diskusi kita pada hari ini ada manfaatnya. Semoga pertemuan dan apa yang telah beliau sampaikan, apa yang telah beliau ceritakan bisa menginspirasi kita semua sehingga kita bisa memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat bangsa Indonesia, tentunya agama juga. Itu saja dari kami. Ini terakhir Mas, dari kami biasanya sebelum diakhiri kita punya motto life excellent Mas. Ya. Ya, jadi kalau saya bilang santri sarjana, jawabannya life excellent. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Santri sarjana, Life excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.